Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bertemu kembali dalam video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video atau pelajaran yang ke-11. Yang kita bahas pada video yang ke-11 ini adalah asal-usul kata kerja atau fiil. Fiil atau kata kerja berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi dua. Satu mujarrad dan kedua mazid. Apa perbedaan antara mujarrad dan mazid? Yang pertama mujarrad. Fiil mujarrad adalah fiil yang semua hurufnya asli atau belum mengalami penambahan. Contohnya khalaqa, artinya dia menciptakan. Contoh kedua khotama, artinya dia menutup. Contoh yang ketiga kafaro, artinya dia kafir. Ketiga contoh ini dikatakan mujarrad karena huruf-huruf pada fiil tersebut semuanya masih asli atau belum mengalami imbuhan atau penambahan. Yang kedua mazid. Fiil mazid adalah fiil yang sudah mengalami penambahan huruf dari huruf aslinya atau sudah ada imbuhannya. Contohnya akhroja, artinya dia mengeluarkan. Kata akhroja ini sudah ditambahin hamzah di awal kata. Contoh kedua kadzdzaba, artinya dia mendustakan. Contoh kedua ini sudah mengalami penambahan tasydid di huruf tengahnya. Contoh ketiga qatala, artinya dia berperang. Pada contoh qatala ini sudah mengalami penambahan, yaitu alif sesudah huruf pertamanya. Nah, catatan pembahasan mujarrad dan mazid berlaku pada fiil madhi. Sedangkan fiil mudhari' dan amr mengikuti pola yang akan dibahas selanjutnya. Biasanya fiil yang mujarrad berjumlah 3 huruf setelah ciri pelakunya dibuang terlebih dahulu. Apabila lebih dari 3, maka fiil tersebut termasuk mazid. Contoh ja'alna, kami menjadikan. Contoh kedua ahadu, artinya mereka membuat perjanjian. Pada contoh yang barusan saya sebutkan, fiil madhi yang mujarrad adalah ja'alna. Itu karena jumlah hurufnya hanya 3, yaitu jim, ain, lam. Setelah ciri pelakunya na dibuang atau dihilangkan. Jadi ketika huruf aslinya hanya 3 setelah ciri pelaku dibuang, maka fiil madhi tersebut disebut mujarrad atau masih asli. Sedangkan contoh kedua
ahadu, yang artinya mereka membuat janji, termasuk mazid, karena jumlah hurufnya 4, yaitu ain, alif, ha, dan dal. Setelah ciri pelakunya waw alif dibuang. Nah, huruf yang ditambahkan pada fi'il ahadu adalah alif sesudah huruf pertama ain. Jadi ketika fi'il madi jumlah huruf aslinya hanya 3 setelah ciri pelaku dibuang, berarti fi'il madi tersebut disebut mujarrad. Sedangkan kalau hurufnya ada 4 setelah ciri pelakunya dibuang, berarti fi'il madi tersebut disebut mazid. Sekarang kita masuk latihan membedakan apakah fi'il madi termasuk mujarrad ataukah mazid. Latihan yang pertama, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kita artikan terlebih dahulu. Shirata artinya jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. Ciri engkau pada kata an'amta adalah ta di akhir. Kemudian alaihim, kata yang keempat dan kelima tulisannya bersambung. Yang pertama ala artinya atas, yang kedua him artinya mereka. Yang kita bahas pada latihan pertama ini adalah fi'il madi an'amta. An'amta dikatakan fi'il madi karena ciri pelakunya berada di akhir kata, yaitu ta. Fi'il madi an'amta ini termasuk fi'il madi yang mazid, artinya sudah ditambahin hurufnya. Kenapa disebut an'amta ini fi'il madi yang mazid? Karena selain ciri pelaku ta, hurufnya ada 4, yaitu hamzah, nun, ain, dan mim. Karena hurufnya ada 4, berarti sudah ditambahin. Penambahan huruf dari keempat huruf itu adalah hamzah di awal kata. Kemudian latihan kedua, wa mimma razaqnahum yunfiquna. Kita artikan terlebih dahulu. Wa artinya dan, mimma kata kedua dan ketiga tulisannya bersambung. Yang pertama min artinya dari, yang kedua ma artinya apa yang. Kemudian kata yang keempat dan kelima tulisannya berdekatan meskipun tidak bersambung. Yang pertama rozaqna artinya kami rizkikan. Yang menjadi ciri kami pada kata rozaqna adalah na di akhir kata. Kemudian kata yang kedua hum artinya mereka. Dan kata yang terakhir yunfiquna artinya mereka menafkahkan. Pada kata yunfiquna mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Yang kita bahas pada latihan kedua ini adalah fi'il madi rozaqna. Dikatakan rozaqna ini fi'il madi karena ciri pelakunya berada di akhir kata, yaitu na. Dan fi'il madi rozaqna termasuk fi'il madi yang mujarrad. Kenapa dikatakan mujarrad? Karena setelah ciri pelaku na di akhir kata dibuang, hurufnya hanya 3, yaitu ro, zai, dan kof. Maka ketika hurufnya hanya 3 termasuk mujarrad, masih asli. Kemudian kita masuk latihan yang ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, kata yang pertama wa artinya dan, lalu yang kedua alladzina orang-orang yang ketiga yu'minuna
mereka beriman. Pada kata yu'minuna mengandung arti mereka, dicirikan dengan ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kemudian kata yang keempat dan kelima tulisannya bersambung, yaitu bima. Yang pertama bi artinya dengan atau kepada, lalu yang kedua ma artinya apa yang. Kemudian kata yang keenam unzila artinya dia diturunkan. Yang menunjukkan dia pada kata unzila adalah harokat fathah di huruf akhir di lam, yaitu la. Kemudian kata yang ketujuh dan kedelapan dua kata bersambung, yaitu ilaika. Yang pertama ila artinya kepada, yang kedua ka artinya mu. Yang kita bahas pada latihan ketiga ini fi'il madinya adalah unzila. Unzila ini dikatakan fi'il madi karena ciri pelakunya berada di akhir kata, yaitu harokat fathah di huruf akhir lam. Dan fi'il madi unzila ini termasuk fi'il madi yang mazid, karena hurufnya lebih dari 3, ada 4, yaitu hamzah, nun, zai, dan lam. Huruf yang menjadi tambahan pada fi'il madi unzila adalah hamzah di awal kata. Kemudian kita masuk latihan yang keempat. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya. Yang kedua alladzina artinya orang-orang yang. Yang ketiga kafaru artinya mereka kafir. Pada kata kafaru mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Yang keempat sawaun artinya sama saja. Kemudian kata yang kelima dan keenam tulisannya bersambung, yaitu alaihim. Yang pertama ala artinya atas dan him artinya mereka. Fi'il madi yang kita bahas pada latihan keempat ini adalah kafaru, yang artinya mereka kafir. Fi'il madi kafaru ini termasuk fi'il madi yang mujarrad, karena selain waw alif ciri pelaku di akhir kata, hurufnya hanya 3, yaitu kaf, fa, dan ro. Maka karena hurufnya hanya 3, termasuk fi'il madi yang mujarrad. Kemudian latihan yang kelima, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Kata yang pertama a artinya apakah. Kemudian kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu anzartahum. Kata yang pertama anzarta artinya engkau memberi peringatan. Yang menunjukkan engkau pada kata anzarta adalah ta di akhir kata. Yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang keempat am artinya atau. Lalu yang kelima lam artinya tidak. Kemudian kata yang keenam dan ketujuh tulisannya berdekatan meskipun tidak bersambung, yaitu tunzirhum. Nah, kata yang pertama tunzir artinya engkau memberi peringatan. Yang menunjukkan engkau pada kata tunzir adalah huruf ta di awal kata. Kemudian yang kedua hum artinya mereka. Lalu kita lanjutkan kata yang ke-8 la artinya tidak, dan kata yang ke-9 yu'minuna artinya mereka beriman. Pada kata yu'minuna mengandung arti mereka, dicirikan dengan ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Fi'il madi yang kita bahas pada latihan kelima ini adalah anzarta, yang artinya engkau memberi peringatan. Anzarta ini dikatakan fi'il madi karena ciri pelakunya berada di akhir kata, yaitu ta. Dan fi'il madi anzarta ini termasuk fi'il madi yang mazid, karena setelah ciri pelaku ta dibuang, hurufnya masih ada 4, yaitu hamzah, nun, zal, dan ro. Dan huruf yang menjadi tambahan pada fi'il madi anzarta ini adalah hamzah di awal kata.
Itulah pembelajaran kita untuk video yang ke-11 terkait dengan fiil berdasarkan asal usulnya, apakah masih asli atau sudah ada tambahan atau imbuhannya. Maka dibagi dua, yaitu mujarrad dan mazid. Ketika hurufnya masih 3 asli, berarti itu mujarrad, dan kalau sudah lebih dari 3, misalnya 4 dan seterusnya, maka termasuk mazid. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.